Di sini kita dapat melihat permainan dari keyboard yang terlalu mendominasi. Pada bagian outro lagu ini, keyboard seakan-akan menutupi part khususnya yang paling suara bass yang seolah-olah tidak kentara. Kemudian gitar seakan-akan dominasi keyboard ini ingin menjadi solois di dalam lagu ini. Itulah permainan string melodi keyboard ini sepertinya perlu sedikit penekanan untuk menyeimbangkan instrumen yang lain sehingga lagu ini dapat seimbang satu sama lain, baik itu dari keyboard nampaknya ingin menjadi satu-satunya posisi yang terkuat di dalam lagu yang terdalam ini. Bicara tentang masa muda, kita selalu akrab dengan cerita tentang lagu. Darah muda, darahnya para remaja. Welcome back di Rain Studio Indonesia. Tetap bersama kami di sini. Saya Arif. Kita akan mereview salah satu lagu populer yang khas dari band Peter Pan pada album Taman Langit yang rilis pada tahun 2003. Lagu apa itu? Mari kita bahas. Lagu ini merupakan lagu yang sangat khas karena merupakan lagu yang sangat mudah diingat baik dari segi lirik maupun dari segi melodi. Lagu ini populer pada zamannya karena lagu ini merupakan lagu yang sangat khas baik dari segi lirik maupun melodi karena mudah diingat oleh penggemarnya. Lagu yang terdalam merupakan lagu tentang pengungkapan sisi terdalam tentang perasaan seseorang terhadap pasangannya. Namun menariknya pada lagu ini ada kesan plot twist yang terjadi dalam lagu ini. Pada bagian pertama, bait yang dibangun itu bicara tentang pelepasan, kemudian masuk ke inti cerita, ada kerelaan, namun pada akhirnya dia tetap menunggu. Lebih daripada itu, lagu yang terdalam tetap membincang tentang sisi perasaan terdalam yang mencekam dari seorang lelaki terhadap pasangannya. Hal ini tentu relevan dengan kehidupan teman-teman sekalian, karena lagu ini adalah pengungkapan sisi terdalam seseorang mengenai perasaan cinta yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kita cermati secara lirik, lagu ini kemudian sulit kita pahami. Namun, secara sederhana, lagu ini hanya mengungkapkan tentang kerelaan untuk melepaskan hal yang tidak mungkin untuk kita paksakan. Demikianlah kehidupan, khususnya dalam dunia percintaan. Secara struktur lagu, saya akan membahas tentang unsur lirik dan musikalitas. Musik dari lagu ini dibuka pada intro, iringan double stroke, kemudian diikuti dengan petikan gitar, chorus dynamic, kemudian diiringi dengan string keyboard oleh Andika. Pada verse pertama, intro musik itu konsisten. Namun, ketika masuk pada bagian verse kedua, lagu itu kemudian berubah dari string keyboard akhirnya menjadi melodi keyboard. Verse kedua ini seakan menjadi modulasi setengah dari verse pertama. Kemudian pada bagian bridge atau jembatan menuju ref terdapat lompatan yang cukup signifikan karena lagu ini seakan mengusung tema orkestrasi hidupnya unsur string violin di dalam lagu ini. Pada bagian ref ketat menyatakan tentang rasa pelepasan, kerelaan, tentang hal yang tidak mungkin untuk dipaksakan. Setelah dari bagian ref ada intro, permainan lead melodi selaras dengan permainan bass dan iringan keyboard yang mendominasi string dan efek orkestrasi string violin sangat menggema di dalam musik ini. Walaupun terdengar ringan, tetapi unsur drumnya double stroke yang ringan sangat terdengar pada lagu ini. Teman-teman dapat mencermati pada verse kedua berubah. Permainan double stroke itu seakan menghilang dan digantikan dengan permainan basic drum itu sendiri. Berangkat dari bagian bridge menuju ref, ref ini seakan menjadi modulasi di dalam lagu ini. Namun uniknya adalah pada bagian verse dan ref ini seakan terjadi persimpangan pernyataan
dari lirik lagu yang awalnya menyatakan pelepasan, kemudian menyatakan tentang kekuatan cinta dan komitmen yang takkan hilang dari sosok laki-laki. Pada akhirnya kita akan menuju outro. Outro ini kemudian menceritakan hal yang berbeda pula dengan lirik. Outro ini saya akan menceritakan tentang perasaan yang betul-betul kehilangan, sisi terdalam seorang lelaki yang tidak bisa memaksakan segala sesuatu namun tetap menantikan keajaiban. Di sisi lain ia menyadari bahwa tak ada jiwa atau cinta yang tersisa di dalam jiwa. Di sini kita dapat melihat permainan dari keyboard yang terlalu mendominasi. Pada bagian outro lagu ini, keyboard seakan-akan menutupi part, khususnya yang paling kentara adalah suara bass yang seolah-olah tidak kentara. Kemudian gitar seakan-akan dominasi keyboard ini, ingin menjadi solois di dalam lagu ini. Itulah permainan string, melodi keyboard ini sepertinya perlu sedikit penekanan untuk menyeimbangkan instrumen yang lain sehingga lagu ini dapat seimbang satu sama lain, baik itu dari ketukan drum, petikan bass, permainan gitar dengan efeknya, chorus dinamik, kemudian keyboard harusnya tidak terlalu mendominasi. Keyboard nampaknya ingin menjadi satu-satunya posisi yang terkuat di dalam lagu yang terdalam ini. Namun tidak bisa dipungkiri, lagu yang terdalam ini secara musikalitas dan secara lirik tetap kuat. Pada chapter selanjutnya kita membahas tentang video musik. Video musik dari lagu yang terdalam ini kita akan melihat terjadi plot tempat yang berada di hiruk-pikuk keramaian kota. Kebisingan yang terjadi, suara kendaraan, suara cerita, suara dari bapak-bapak dan ibu-ibu di warung itu seakan menjadi penyeimbang bagi tokoh utama kita, siapa lagi kalau bukan Ariel yang sedang merenungi dan berpikir tentang kisah cinta yang terjadi dalam hidupnya. Suasana kota seakan menjadi penyeimbang kebisingan yang terjadi antara pikiran dan di luar pikirannya. Namun menariknya, ia bercerita di antara keramaian itu seakan-akan berjalan mengungkapkan sisi perasaannya yang tak mau kesepian. Walaupun secara lirik lagu ini menceritakan tentang kehilangan dan kesepian. Sahut menyahut pun terjadi dalam video klip ini, di mana satu persatu sahabatnya hadir di dalam video klip ini, dan kemudian pada ending video kita baru menyadari satu hal yang menarik, bahwa kita merasa kehilangan segala sesuatunya, namun ada satu hal yang tidak pernah hilang dan akan selalu berada di samping kita, di belakang dan bersama kita. Siapa lagi kalau bukan sahabat kita? Itulah yang ingin disampaikan. Relate secara cerita tentang lagu, mulai dari lirik, struktur lagu, secara musikalitas yang ringan namun khas, mudah diingat, lirik dan melodi syair yang sangat relevan dengan kondisi kehidupan muda-mudi, itu menjadi hal yang serasi dengan bangunan video klip. Sisi uniknya cukup terlihat dari video klip dan lirik yang dibangun oleh Ariel itu sendiri. Selain dari sisi musikalitas yang dibangun oleh instrumen, kita tentu perlu menyimak unsur vokal si Ariel ini. Ariel terkenal dengan karakter serak basahnya, namun pada lagu yang terdalam ini seakan-akan Ariel baru mengenalkan suaranya kepada publik. Ada unsur vokal yang terkesan sederhana, tetapi ciri khas daripada warna vokal Ariel ini tak dapat dipungkiri mampu menghipnotis para pendengarnya. Secara karakter vokal, lagu ini sepertinya masih perlu pengembangan dari sisi vokal Ariel. Namun lebih daripada itu, kita mengapresiasi lagu ini, bahwa lagu ini mampu memberikan kesan yang mendalam bagi para pendengarnya. Silakan teman-teman cermati pada bagian drum, double stroke lembut namun tetap padat, isian petikan gitar, permainan string dan melodi keyboard yang seakan mendominasi pada lagu ini. Dan yang paling unik adalah sentuhan orkestrasi daripada unsur string violin. Silakan teman-teman cermati. Secara keseluruhan, lagu ini membangun kesan yang sangat sempurna. Demikian pembahasan kita tentang lagu yang terdalam dari band Peter Pan pada album Taman Langit yang rilis tahun 2003. Kami mengharapkan komentar, saran, kritikan dari teman-teman sekalian untuk pengembangan pembahasan kita. Jangan bosan untuk tetap stay tune di channel Rain Studio Indonesia. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Ay, salut.